Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang measurement of variable operational definition. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Adwa Laila Mensera dengan NPM 166. Saya Navia dengan NPM akhiran 11. Saya Livia Claudiana dengan NPM akhiran 206. Saya Vika Aurelia dengan nilai NPM 333. Materi pertama yaitu bagaimana variabel diukur. Pengukuran variabel merupakan bagian integral dari penelitian dan aspek penting dari desain penelitian. Untuk menguji hipotesis bahwa keberagaman kerja mempengaruhi efektivitas organisasi, kita harus mengukur keberagaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Pengukuran adalah pemberian angka atau simbol lain pada karakteristik atau atribut objek menurut serangkaian aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting bagi Anda untuk menyadari bahwa Anda tidak dapat mengukur objek, misalnya sebuah perusahaan. Anda mengukur karakteristik atau atribut objek, misalnya efektivitas organisasi sebuah perusahaan. Next. Selanjutnya, definisi operasional atau operalisasi. Pengoperalisasian dilakukan dengan melihat dimensi, aspek, atau sifat perilaku yang dilambangkan oleh konsep. Hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga dapat mengembangkan indeks pengukuran konsep. Pengoperasionalisasi satu konsep kan serangkaian langkah. Langkah pertama adalah membuat definisi konstruk yang ingin diukur. Kemudian perlu dipikirkan isi pengukuran, yaitu instrumen yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur harus dikembangkan. Selanjutnya, respon. Misalnya skala penelitian 7 poin dengan titik akhir yang dijabarkan respon seperti sangat tidak setuju dan sangat setuju. Dan akhirnya, validitas dan reliabilitas skala pengukuran harus dinilai. Eh, Variabel-variabel tertentu dapat diukur dengan mudah melalui penggunaan alat ukur yang tepat, misalnya fenomena fisiologis yang berkaitan dengan manusia. Namun, ketika kita masuk ke ranah ranah perasaan dan manusia, faktor atau variabel menjadi sulit. Karena setidaknya jenis satu dapat diukur secara objektif dan tepat, dan yang lain tidak dapat diukur secara akurat karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah operasionalisasi dimensi dan elemen. Operasionalisasi adalah proses menerjemahkan konsep abstrak ke dalam bentuk yang dapat diukur atau diamati dalam penelitian. Dalam konteks ini, dimensi dan elemen merupakan bagian dari proses untuk memahami dan mengukur konsep yang kompleks tersebut. Dimensi sendiri adalah aspek atau sudut pandang dari konsep yang sedang dioperasionalisasikan. Suatu konsep seringkali dimiliki lebih dari satu dimensi karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Nah, misalnya jika konsep penelitian kita ini adalah kepuasan pelanggan, maka dimensinya mungkin mencakup pertama kualitas pelayanan. Sini yaitu kayak bagaimana pelanggan menilai pelayanan yang mereka terima. Kemudian harga, apakah harga yang diberikan ini sudah sesuai dengan eh, manfaatnya. Kemudian ada pengalaman pengguna. Di sini mengukur seberapa nyaman dan mudah pelanggan merasakan layanan dari produk tersebut. Elemen sendiri adalah indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur setiap dimensi. Elemen ini berupa pertanyaan atau variabel yang dapat digunakan dalam kuesioner, wawancara, atau observasi. Materi selanjutnya adalah operationalizing the multidimensional concept of achievement motivation. Di sini bertujuan untuk mengubah konsep abstrak menjadi observasi yang dapat diukur. Achievement motivation adalah dorongan seorang untuk mencapai tujuan. Ada beberapa bentuk yang terdapat pada konsep achievement motivation, yaitu sebagai berikut. Ada dimensi dan elemen of achievement motivation. Pada dimensi dari elemen pada konsep ini mungkin ada 5 karakteristik utama, yaitu pertama mereka akan terdorong oleh pekerjaan.
Maksudnya di sini adalah mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh penghasilan. Karakteristik yang kedua, mereka tidak berminat untuk bersantai dan mengalihkan perhatian mereka pada hal yang nggak penting. Misalnya kayak selain aktivitas yang berhubungan dari pekerjaan mereka tersebut itu. Karakteristik yang ketiga, mereka selalu ingin berprestasi dan mencapai sesuatu. Karakteristik keempat yaitu mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan sangat membosankan. Karakteristik kelima yaitu mereka ingin tahu bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan mereka sehingga mereka membutuhkan feedback dari atasan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi sudah dijelaskan 5 motivasi oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang elemen dimensi. Nah, elemen dimensi yang pertama itu dimungkinkan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang didorong oleh pekerja, seperti seseorang akan berada di tempat kerja sepanjang waktu, yang kedua akan mengambil cuti, dan yang terakhir bertahan bahkan dalam menghadapi beberapa kemunduran. Jadi jenis perilaku ini layak untuk diukur. Sebagai contoh, kita dapat menghitung jumlah jam karyawan yang terlihat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan selama jam kerja di luar, jam kerja di tempat kerja, dan di rumah. Yang dan di mana mereka cenderung mengejar tugas yang belum selesai, dengan demikian jumlah jam yang digunakan oleh mereka untuk pekerjaan mereka adalah indeks jauh mana pekerjaan mendorong mereka. Next. Selanjutnya, elemen dimensi yang kedua, tingkat keengganan untuk dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, seberapa sering Anda memikirkan tentang pekerjaan yang saat Anda berada jauh dari tempat kerja? Yang kedua, apa hobi Anda? Yang ketiga, bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda ketika Anda jauh dari tempat kerja? Mereka yang dapat bersantai akan menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak memikirkan pekerjaan atau tempat kerja saat di rumah, bahwa mereka menghabiskan waktu untuk hobi, terlibat dalam kegiatan waktu luang, dan menghabiskan waktu dengan keluarga dalam kegiatan sosial dan budaya lainnya. Dengan demikian, kita dapat menempatkan karyawan pada sebuah kontinum, mulai dari mereka yang bersantai dengan sangat baik hingga mereka yang bersantai sangat sedikit. Di mana juga menjadi next. Elemen yang ketiga, individu dengan motivasi berprestasi tinggi memiliki kesabaran terhadap tim tidak efektif dan enggan bekerja dengan orang lain. Sementara orang yang memiliki motivasi berprestasi dalam organisasi mungkin memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam kecenderungan perilaku ini. Mungkin ada orang lain yang tidak memiliki motivasi berprestasi tinggi. Orang yang terakhir ini mungkin sama sekali tidak mempermasalahkan ketidakefektifan baik pada diri mereka sendiri maupun orang lain. Dan mungkin mereka cukup bersedia untuk bekerja dengan hampir semua orang. Dan dengan demikian, ketidaksabaran terhadap ketidakefektifan juga dapat diukur dengan mengamati perilaku. Next. Elemen dimensi yang keempat, ukuran seberapa bersemangatnya orang mencari pekerjaan yang menantang dapat diperoleh dengan bertanya kepada karyawan jenis pekerjaan apa yang mereka sukai. Sejumlah deskripsi pekerjaan yang berbeda dapat disajikan. Beberapa pekerjaan yang memerlukan pekerjaan stereotip yang bersifat rutin, dan pekerjaan lain dengan gradasi tantangan yang ada di dalamnya. Preferensi karyawan untuk berbagai jenis pekerjaan kemudian dapat ditempatkan pada sebuah kontinum, mulai dari mereka yang lebih menyukai pekerjaan yang cukup rutin, hingga mereka yang lebih menyukai pekerjaan dengan tantangan yang semakin meningkat. Mereka yang memiliki tingkat tantangan sedang cenderung lebih termotivasi untuk berprestasi daripada mereka yang memiliki tingkat tantangan yang lebih rendah atau tingkat tantangan yang lebih tinggi. Individu yang berorientasi pada pencapaian cenderung realistis dan memilih pekerjaan yang cukup menantang dan dapat dicapai. Orang yang lalai dan terlalu percaya diri mungkin akan memilih pekerjaan yang sangat menantang di mana kesuksesan lambat datang. Tidak menyadari apakah akhirnya akan tercapai atau tidak hasil yang akan dicapai, mereka yang memiliki motivasi berprestasi rendah mungkin akan memiliki pekerjaan yang lebih rutin, pekerjaan yang lebih rutin. Dengan demikian, mereka mencari tantangan moderat juga dapat diidentifikasi. Nah, elemen dimensi yang kelima, mereka yang menginginkan umpan balik, mencari dari atasan, rekan kerja, dan terkadang bahkan dari bawahan. Mereka ingin mengetahui pendapat orang lain tentang seberapa baik kinerja mereka. Umpan balik lebih baik positif maupun negatif menunjukkan kepada mereka seberapa banyak yang mereka capai dan lakukan. Jika mereka menerima pesan yang menunjukkan perlunya perbaikan, mereka akan menindaklanjutinya. Oleh karena itu, mereka terus mencari umpan balik dari beberapa sumber. Dengan melacak seberapa sering individu mencari umpan balik dari orang lain selama
selama waktu tertentu, maka dapat dikatakan selama beberapa bulan karyawan dapat kembali ditempatkan pada sebuah konten mulai dari mereka yang mencari umpan balik secara eksistensi dari semua sumber hingga mereka yang tidak pernah mencari umpan balik dari siapapun dan kapanpun. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai apa yang bukan merupakan operasionalisasi. Operasionalisasi di sini tidak menggambarkan korelasi konsep. Misalnya, keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi motivasi berprestasi, meskipun orang yang termotivasi cenderung memenuhinya dalam ukuran besar. Nah, motivasi kinerja atau kebetulan mungkin sangat Udah. berkorelasi, tetapi kita yang menggunakannya tidak dapat mengukur tingkat motivasi seseorang melalui keberhasilan dan kinerja. Dengan demikian, jelas bahwa mengoperasionalkan suatu konsep tidak berarti menguraikan alasan, ante- anteseden, konsekuensi, atau korelasi konsep tersebut. Sebaliknya, konsep tersebut menggambarkan karakteristik yang dapat diamati agar dapat mengukur konsep. Next. Selanjutnya mengenai tinjauan operasionalisasi. Operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan dapat diukur dengan mudah melalui pertanyaan yang sederhana dan lugas serta tidak dapat dioperasionalisasikan. Eh, kita juga mungkin bisa secara khusus mencatat referensi yang membahas instrumen yang digunakan dan dikembangkan oleh siapa dan yang sudah berapa lama digunakan. Ketika melakukan penelitian juga dapat menentukan dan menggunakan pengukuran yang ada, sehingga yang digunakan bisa memasukkan dimensi dan elemen yang relevan dalam pengukuran yang instrumennya bisa dikembangkan dengan baik, yang telah dioperasionalkan dengan hati-hati, yang kemudian akan diterima dan juga sering digunakan oleh peneliti lain. Next. Next. Selanjutnya mengenai dimensi operasionalisasi internasional. Nah, dalam melakukan penelitian tradisional, penting untuk diingatkan bahwa variabel tertentu memiliki makna dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Dengan demikian, adalah bijaksana bagi para peneliti yang berasal dari negara yang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda untuk merekrut bantuan sarjana lokal untuk mengoperasionalisasikan konsep-konsep tertentu saat terlibat dalam penelitian lintas budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang sudah kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.